Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya Fadilah Panggabean dan teman-teman saya Faradila Riflin dan Sukma Azahra Maha dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling karir sebagai bahan pembahasan dan diskusi kita. Nah, submateri yang pertama yaitu sejarah bimbingan dan konseling karir akan dijelaskan oleh Faradila Riflin. Baiklah, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling karir. Perkembangan konseling karir ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama pada periode tahun 1850 sampai tahun 1940 dan yang kedua pada periode tahun 1940 hingga sekarang. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu periode tahun 1850 sampai 1940. Pada periode ini, ada beberapa ahli yang memberikan kontribusinya pada perkembangan konseling karir, di antaranya Francis Galton, Wilhelm Wundt, James Russell, Alfred Binet, Frank Parsons, Robert Yerkes, dan Iki Strong. Perkembangan bimbingan karir dari periode ini mencakup beberapa peristiwa berikut, yaitu yang pertama, revolusi industri, yang kedua, studi perbedaan kemampuan individu, yang ketiga, Perang Dunia I, yang keempat, Konferensi Nasional Bimbingan Vokasional, yang kelima, perkembangan pengukuran, dan yang terakhir, tindakan-tindakan federal. Pada abad ini, di mana awal program bimbingan karir ditetapkan di sekolah-sekolah umum. Di San Francisco, George A. Morrill mengembangkan perencanaan siswa untuk mengeksplorasi kursus-kursus keahlian di bidang industri. Salah satu kontribusi penting dari Pearson pada perkembangan bimbingan karir ini adalah kerangka kerja konseptualnya untuk membantu individu menyeleksi karir. Pearson mendefinisikan 3 bagian formulasinya, yaitu yang pertama, kejelasan pemahaman tentang diri sendiri, bakat, minat, sumber-sumber, keterbatasan, dan kualitas lainnya. Yang kedua, pengetahuan tentang kebutuhan dan kondisi kompensasi kesempatan dan prospek yang berbeda dari sebuah pekerjaan. Yang ketiga, penalaran yang benar atas hubungan dari kedua kelompok tersebut adalah fakta. Bagian yang kedua, yaitu pada periode tahun 1940 hingga sekarang, itu ada beberapa ahli yang juga berkontribusi dalam pergerakan bimbingan konseling karir pada periode ini, yaitu yang pertama ada E.G. Williamson, Carl A. Rogers, Ellie Ginzburg, Anne Rowe, Donald Super, John Holland, David Tinman, and H.B. Gallant. Peristiwa-peristiwa yang memberikan kontribusi secara signifikan pada perkembangan konseling karir sejak periode 1940 sampai dengan sekarang, diantaranya yang pertama, ada publikasi-publikasi konseling utama, yang kedua, Perang Dunia Kedua, yang ketiga, program-program penting yang dicanangkan pemerintah federal, yang keempat, formulasi teori-teori perkembangan karir, yang kelima, perkembangan pendidikan karir, yang keenam, pergerakan profesionalisme, dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Kreitz dalam Mandarinku 1992 2-8 dalam Uman S 2008 menyebutkan kronologi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan bimbingan karir sebagai berikut. Yang pertama pada tahun 1859 sampai 1900. Pada tahun ini, bimbingan dan konseling karir belum jelas asal mulanya. Kondisi ini memungkinkan pertumbuhannya ekonomi, misalnya industrialisme dan berkembangan pembagian kerja. Yang kedua, sosial, misalnya urbanisasi tenaga kerja anak-anak, imigrasi dan transmigrasi. Yang ketiga, pertumbuhan ideologi, misalnya semangat reformasi yang menyala-nyala dan keyakinan akan dapatnya meningkat martabat dan status manusia. Dan yang terakhir, pertumbuhan ilmiah. Kemudian yang kedua pada tahun 1909. Tahun ini merupakan tahun gemilang dalam sejarah bimbingan dan konseling karir.
karena pada tahun ini terbit Choosing a Vocation yang disusun oleh Frank Parsons yang diakui sebagai bapak bidang ini. Parsons telah mengidentifikasi 3 variabel pokok dalam proses pengambilan keputusan karir, yaitu individu, okupasi, dan hubungan antara keduanya. Pendekatan apapun yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling karir sudah pasti berkaitan dengan komponen-komponen pokok dari pemilihan pekerjaan ini. Yang ketiga yaitu pada tahun 1951, Donald E. Super melancarkan The Career Pattern Study yang segera menjadi salah satu studi jangka panjang bidang pertama yang diabadikan. Super menolong membebaskan bimbingan dan konseling karir dari konsep pengambilan keputusan yang statistik dan single choice at a point in time. Memperhatikan kontribusi-kontribusi dari sosiologi dan ekonomi terhadap bidang ini dan menempatkan studi perilaku karir dalam konteks perkembangan manusia. Yang keempat, pada tahun 1973. Instrumen disusun berdasarkan suatu model hierarkis dari kematangan karir yang didasarkan pada perbedaan antara isi dan proses pilihan karir yang sebelumnya tidak disebutkan. Sebagai variabel stimulus, bimbingan dan konseling karir vokasional dapat secara lebih efektif dipandang dari segi longitudinal dan developmental, yang mempersiapkan seseorang dengan perilaku-perilaku yang dapat mengantisipasi pilihan-pilihan dan membangun kematangan karir, dan tidak hanya sekedar menunggu sampai muncul masalah untuk kemudian melakukan aksi. Fokus utama bimbingan dan konseling karir sebagai suatu stimulus adalah edukatif, karena intinya ialah memaksimalkan perkembangan, bukan memperbaiki kekurangan. Namun, sejak tahun 1951, para ahli mengadakan perubahan pendekatan dari model okupasional atau occupational ke model karir atau career. Kedua model ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam landasan individu untuk memilih jabatan. Pada model okupasional lebih menekankan pada kesesuaian antara bakat dengan tuntutan dan persyaratan pekerjaan. Sedangkan pada model karir tidak hanya sekedar memberikan penekanan tentang pilihan pekerjaan, namun juga mencoba menghubungkan dengan konsep perkembangan dan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga nilai-nilai pribadi, konsep diri, rencana-rencana pribadi, dan semacamnya mulai turut dipertimbangkan. Pentingnya bimbingan karir sudah mulai dirasakan bersamaan dengan lahirnya gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an. Berawal dari kebutuhan penjurusan siswa di sekolah menengah atas atau SMA pada waktu itu. Selanjutnya, pada tahun 1984, bimbingan karir cukup terasa mendominasi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1994. Bersamaan dengan perubahan nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling dalam kurikulum 1994, bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bidang bimbingan. Sampai sekarang ini, bimbingan karir tetap masih merupakan salah satu bimbingan dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi dengan diintegrasikannya pendidikan kecakupan hidup atau life skills education. Dalam kurikulum sekolah, diintegrasikannya pendidikan kecakapan hidup atau life skill education dalam kurikulum sekolah, maka peranan bimbingan karir sungguh menjadi amat penting, khususnya dalam upaya membantu siswa dalam memperoleh kecakapan vokasional atau vocational skill, yang merupakan salah satu jenis kecakapan hidup atau life skill education. Sekian dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah tujuan dari bimbingan karir. Secara umum, tujuan bimbingan karir di sekolah adalah untuk membantu para siswa memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan, merencanakan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Tujuan khusus yang menjadi sasaran pelaksanaan bimbingan karir di sekolah menurut Dewa Ketut Soekardi adalah yang pertama, siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dalam persiapan memasukinya. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dan yang kelima, siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan prakarsa ataupun sebagainya. Pun pendapat lain yang mengemukakan tentang tujuan dari bimbingan karir ini yaitu menurut Bimo Walgito. Yang pertama, dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, yaitu mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Yang keempat yaitu menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh faktor lingkungan, serta mencari jalan keluar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang terakhir yaitu para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan yang sesuai. Dari yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling karir ini pada pokoknya adalah untuk membantu agar siswa atau individu memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja melalui suatu pembuatan rencana dan membuat keputusan secara tepat. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip karir. Nah, agar bimbingan karir di sekolah dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Saya akan menjabarkannya. Yang pertama, seluruh siswa di sekolah hendaknya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk merangsang perkembangan pendidikan siswa. Yang ketiga, setiap siswa hendaknya memahami bahwa karir itu adalah suatu jalan hidup dan pendidikan adalah persiapan untuk hidup. Yang keempat, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup dan memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang kelima, siswa perlu diberikan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka berada dalam suatu alur pendidikannya. Yang keenam, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Selanjutnya, setiap siswa pada setiap tahap program pendidikannya hendaknya memiliki pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada karir secara berarti dan realistik. Selanjutnya, setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep sebagai keterampilan dan perannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depan. Selanjutnya, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program pendidikan pada umumnya dan program bimbingan konseling pada khususnya. Dan yang terakhir, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing disertai dengan partisipasi dari orang tua dan kontribusi dari masyarakat.
Baiklah teman-teman, kelompok 1 tentang tujuan dan prinsip bimbingan konseling karir telah berakhir sampai di sini. Saya berharap bahwa materi yang telah kami sampaikan pada hari ini dapat membantu kita semua saat kita menjalani karir kita sebagai guru bimbingan dan konseling khususnya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kita akan berlanjut pada sesi diskusi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.